Jadi ayam ini komunitasnya sudah tersedia, itu jangan dirubah-rubah, biarkan itu. Walaupun ada ayam bagus di luar, tolong jangan dimasukkan dulu ke dalam kandang sebelum dia diisolasi. Paham ya? Kuncinya cuma itu. Terus kalau ada ayam terus tidak mau bertelur, kira-kira apa? Ayam tidak mau bertelur, paling banyak ayam itu stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apa Adanya ya teman-teman semua ya. Kali ini kita akan membahas ya bagaimana membuat nutrisi atau memberikan nutrisi yang akan diberikan kepada ayam-ayam kita supaya telurnya itu menjadi lancar ya teman-teman semua. Ini akan sangat berguna bagi teman-teman semua yang bergelut di bidang telur ayam ya, dimana penjelasan Pak Bayu ini nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana memberikan nutrisi terhadap ayam-ayam kita sehingga lancar bertelurnya ya. Yuk ikuti yuk penjelasan dari Pak Bayu. Oke, check it out. Sorry, yang saya ingat itu ayam tidak mau bertelur. Terus satunya apa tadi Pak awalnya Pak? Ternak ayam 10 bisa berkembang jadi 50 tapi banyak mati. Banyak yang mati. Begini, ayam mati itu haknya ayam dengan penciptanya. Tugas kita sebagai pemelihara satu, makanan harus cukup. Kalau jumlah kecil bagus, jumlah besar kurang bagus, itu berarti ada 3 yang perlu kita koreksi. Yang pertama, jumlah makanan harus sesuai. Jadi kalau boleh ukurannya setelah makan itu telih penuh semua, ayam tidak rebutan, masih ada ayam yang makan 1-2 ekor. Saya ulangi cirinya. Ayam itu kalau sistem semi umbaran, semua ayam penuh telihnya, paham ya? Kalau pertama dikasih makan kan rebutan. Setelah rebutan akan mundur satu-satu, yang kenyang akan mundur. Setelah yang mundur ini selesai semuanya, akan ada beberapa ekor ayam yang tetap makan dan tidak diganggu. Itu berarti makanan cukup. Terus yang kedua, yang paling penting lagi, setelah makanan cukup, kandang harus ideal. Artinya ideal itu dia masih cukup ruang untuk dia bergerak. Kalau dia stres, dia akan saling mematok temannya. Ayam sering mematuk temannya karena ada 2 faktor. Yang pertama stres, yang kedua kekurangan vitamin C. Vitamin C terbagus itu dari mana? Dari rumput, dari buah-buahan. Karena itu kalau boleh campuran pakan kulit buah jangan sekali-sekali dibuang, ikutkan di ayam sebagai sumber vitamin C. Kalau terpaksa ndak orangnya yang punya sampah ndak pernah makan buah, loh, fair kan? Minta tolong kasih daun-daun segar yang bukan difermentasi. Daun-daun segar. Daun-daun segar. Nggak usah dibelikan jeruk, nggak usah. Daun-daun segar. Nah, terus yang ketiga, minta tolong kuteja. Tadi kuteja itu bukan obat Bapak Ibu. Kunyit temulawak jahe itu bukan obat, tapi itu adalah minuman harian. Minuman harian artinya minuman harian itu begini loh. Jangan sampai menunggu ayam itu sakit baru diobati, tidak boleh. Jadi kuteja itu adalah pintu penyakit dilarang masuk untuk stamina. Jadi begini, siapa yang pernah ketemu dengan orang sakit? Pernah? Kadang-kadang ketemu orang sakit kita jadi tertular, betul kan? Tapi kadang-kadang kita juga tidak tertular, betul kan? Kapan kita tertular dan kapan tidak tertular? Ketika badan kita fresh, badan kita sehat, badan kita bagus, kira-kira tertular atau tidak ketika ketemu orang sakit? Ketika kita kelelahan, kurang istirahat, kurang makan, ketemu dengan orang sakit, bisa tidak kita tertular? Jadi ayam pun sama. Paham maksud saya? Ayam pun sama. Kuteja itu hanya membentengi ayam dilarang sakit, terutama di masa-masa pancaroba. Terus yang paling penting lagi, satu, tidak boleh ayam tetangga bertamu ke kandang kita. Itu resiko paling tinggi. Jadi kalau punya ayam, tulisi di situ ternak tetangga dilarang masuk.
selingkuh. Kalau dia masuk itu membawa penyakit. Karena apa? Komunitas ini penting sekali dijaga. Jadi ayam ini komunitasnya sudah tersedia, itu jangan dirubah-rubah, biarkan itu. Walaupun ada ayam bagus di luar, tolong jangan dimasukkan dulu ke dalam kandang sebelum dia diisolasi. Paham ya? Kuncinya cuma itu. Terus kalau ada ayam terus tidak mau bertelur, kira-kira apa? Ayam tidak mau bertelur, paling banyak ayam itu stres. Itu saya ngikuti semua orang. Ayam itu stres, karena stres dia tidak telur. Kadang-kadang kalau dia telur sembarangan. Terus supaya ayam itu bertelur, buatkan nutrisi. Nutrisi yang terbagus untuk telur itu sama dengan nutrisi ayam, nutrisi tumbuhan sama. Jadi nomor 1, carilah ternak yang telurnya paling banyak. Apa? Ternak apa yang telurnya paling banyak? Binatang apa yang telurnya paling banyak? Yuyu, kepiting. Itu telurnya di atas 2 juta per ekor. Iya, telurnya kepiting, telurnya yuyu itu bisa di atas 2 juta. Ikan, kalau ikan itu ikan mas. Lele itu kalau besar, lele telurnya juga 1 juta lebih. Nah, ambil ternak atau binatang yang makan telurnya banyak, itu yang ditumbuk, Pak. Setelah ditumbuk, campur dengan air kelapa, campur dengan gula 2%. Rumusnya sama, 20% bahan aktif, air kelapanya 1 liter, berarti 200 gram, 1 liter sama 2 sendok. Simpen selama 14 hari. Ini kalau obat, ini minta maaf. Kalau pupuk, jenengan saya suruh oksidasi, betul ya? Tapi kalau semua yang namanya obat harus fermentasinya anaerob, harus tertutup. Supaya apa? Tidak terkontaminasi. Dosisnya adalah 1 mili untuk 1 liter. Jadi ketika ayam Bapak Ibu kasih dengan tadi ya, fermentasi dari yuyu atau lele atau patin atau kepiting, maka yang terjadi telurnya dijamin pasti banyak. Terus yang kedua, ini ciri, trik untuk mencari ayam yang telurnya banyak. Cirinya 1, kalau cari ayam jenggernya yang tinggi, yang berjengger, tahu jengger? Jenggernya tinggi, itu telurnya pasti banyak. Jadi usahakan kalau memang kepingin Bapak Ibu sudah siap dengan jumlah banyak, carilah induk-induk yang jenggernya tinggi, baik jantan atau betina. Itu telurnya pasti banyak, di atas 12. Oke, jelas? Komposisi pemakaiannya, Pak? Untuk apa? Untuk yang enzim tadi, 1 mili 1 liter. 1 mili 1 liter. Jadi 1 tutup botol ini bisa untuk 5 liter. 1 liter untuk 10 ekor ayam.